Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami butuh Roh-Mu untuk menolong kami mengerti akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini sudah sampai kepada Lukas pasal 23, 50 sampai 56. Tapi saat ini kita hanya akan membaca dari ayat 50 sampai 53. Lukas 23, 50 sampai 53. Yesus dikuburkan adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota Mahkamah Agama dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Sesudah menurunkan jenazah itu, ia mengafaninya dengan kain linen, lalu membaringkannya di dalam kubur yang dibuat di bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan jenazah. Judul renungan kita pada hari ini adalah Pengikut Sang Mesias. Setiap orang yang hendak mengikut Kristus harus berani menanggung resiko, yaitu menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Kristus. Bahkan harus rela kehilangan nyawa. Akan tetapi keberanian menanggung resiko ini tidak berarti bahwa orang yang mengikut Kristus secara sembunyi-sembunyi adalah pengecut yang tidak memenuhi syarat. Dalam bacaan Alkitab hari ini jelas bahwa yang berani meminta mayat Tuhan Yesus kepada Pilatus adalah Yusuf dari Arimatea, yaitu seorang anggota Mahkamah Agama yang mengikut Kristus secara sembunyi-sembunyi. Murid-murid yang biasanya mengikut Tuhan Yesus secara terang-terangan, tidak ada yang ikut mendampingi Yusuf. Dalam Yohanes 19 ayat 39, yang mendampingi Yusuf dari Arimatea adalah Nikodemus, yang juga merupakan murid yang mengikut Kristus secara sembunyi-sembunyi. Selain mereka, yang kemudian menemani sampai ke kubur adalah para perempuan. Perhatikan bahwa para perempuan yang dianggap lemah dan diabaikan dalam budaya Yahudi adalah para pengikut Yesus Kristus yang setia. Pada peristiwa penguburan ini tidak diceritakan tentang para murid pria. Petrus yang sesumbar mengatakan akan setia sampai mati pun tidak hadir saat Kristus dikubur. Kenyataan yang terungkap saat penguburan ini memperlihatkan kerapuhan diri kita. Tanpa Roh Kudus yang mendampingi kita, tidak mudah untuk tetap berlaku setia sampai mati. Kita harus terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Tubuh fisik atau manusia lahiriah kita akan terus mengalami kemerosotan. Tetapi kerohanian atau manusia batiniah kita harus terus diperbaharui setiap hari. Jangan bersikap sombong saat Anda merasa yakin terhadap kualitas rohani diri Anda. Sumber kekuatan kita bukan terletak pada kondisi diri kita, tetapi terletak pada Roh Kudus yang memberi kekuatan dan keberanian. Orang Kristen tidak boleh menyangkal Kristus, tetapi menjadi Kristen tidak perlu diartikan sebagai berteriak-teriak memberitahu semua orang bahwa kita adalah pengikut Kristus. Jangan menghakimi mereka yang mengikut Kristus secara sembunyi-sembunyi. Jangan memandang rendah mereka yang memberitakan Injil dengan kelembutan dan dengan suara yang kecil. Menjadi garam dunia berarti kehadiran kita
memberi rasa atau pengaruh kepada dunia ini. Sama seperti garam yang ada di masakan kita, tidak terlihat karena sudah larut di dalam makanan. Demikian pula menjadi garam dunia bisa berarti memberi pengaruh secara diam-diam. Apakah kehadiran Anda sudah memberi pengaruh terhadap lingkungan tempat Anda berada, termasuk terhadap keluarga dan teman kerja? Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah di mana Tuhan menempatkan kami, di dalam keluarga dan juga di tempat di mana Tuhan mau kami bersinar dan memberi rasa. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.